Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan langsung seputar tentang filsafat, lebih mengarah kepada definisi, tujuan, dan kegunaan filsafat. Untuk apa sih filsafat pendidikan? Nah, saya prakata dulu bahwa seorang pendidik itu tentu dia akan memikirkan terhadap peserta didiknya bagaimana cara agar si anak didiknya tersebut bisa menerima pembelajarannya dengan baik atau bisa menjadi cerdas, bisa sukses dan hal-hal positif lainnya yang diinginkan oleh seorang pendidik. Karena yang dinamakan pendidikan di dalamnya ada disebut dengan sang pendidik dan ada peserta didik. Nah, tentu ada objek dan subjek. Dan tujuan pendidikan jelas bahwa mendidik itu asalnya yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang paham menjadi paham, yang tadinya setengah-setengah menjadi penuh atau utuh tentang keilmuan atau pengetahuan yang didapatkannya setelah proses pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, yang harus dan pasti dipikirkan oleh seorang pendidik adalah pertama tentang hakikat atau substansi ilmu yang disampaikannya. Misalkan ketika ada guru yang ingin menyampaikan ilmu biologi tentang stek, misalkan penanaman atau tentang akar-akar, dia tentu akan mencari tahu untuk apa sih hakikat materi ini sebenarnya, manfaatnya ke depannya gitu kan. Penting gak sih ini untuk disampaikan? Nah, itu. Kemudian apa sih latar belakang materi ini harus disampaikan? Oh iya, latar belakangnya adalah agar anak-anak terbiasa ketika dalam kehidupan sehari-hari mencintai alam, memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, dengan cara-cara yang ilmiah, yang alami. Nah, itulah salah satu contoh kenapa sih seorang pendidik itu harus memikirkan anak didiknya dalam hal pembelajaran. Kemudian misalkan tujuan, apa sih tujuannya materi ini disampaikan? Tentu ada kebermanfaatan di dalamnya. Kemudian selanjutnya, caranya atau metodenya. Bagaimana sih metode menyampaikan ilmu yang saya akan berikan kepada anak didik saya? Tentu beda kelas, beda cara penyampaian, beda mata pelajaran, beda cara penyampaian. Beda antara matematika dengan penyampaian agama atau fisika dengan pembelajaran bahasa Inggris misalkan, atau PKN, itu tentu jauh beda. Nah, dibutuhkan sebuah metode atau cara bagaimana si ilmu yang disampaikan akan nyampe. Kalau di PGSD itu di anak didik yang usia SD ada disebut dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Contohnya yang sekolah di SLB. Nah, teman-teman coba perhatikan, coba di apa namanya mencari tahu samakah perlakuan atau cara pembelajaran anak ABK atau berkebutuhan khusus, katakanlah sekolah SLB dengan sekolah dasar yang umum yang biasa atau sekolah yang anaknya anak normal gitu. Tentu ada perbedaan, ada cara, ada metode khusus yang disampaikan. Kemudian evaluasi, artinya hasil pembelajaran itu benar nggak sih tersampaikan dengan baik, butuh dievaluasi. Caranya tadi bisa dengan tanya jawab, bisa dengan memberikan kuesioner, bisa memberikan tadi apa namanya terstruktur kayak pilihan ganda, ujian atau tes. Nah, jadi dan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Maka bisa kita simpulkan dalam hal yang singkat ini, ketika seorang guru, tenaga pendidik memikirkan dan membahas segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, maka itulah yang disebut dengan filsafat
pendidikan. Karena ada kata kunci di sana, memikirkan. Dan di dalam proses berpikir, alat untuk berpikir adalah akal. Maka saya ulangi lagi, ketika tadi seorang guru menginginkan atau memikirkan kebaikan-kebaikan, memikirkan kebenaran-kebenaran, cara yang benar ini seperti apa ketika ingin sampai materi yang diajarkan, maka dalam proses mencari kebenaran tersebut, mencari metode, mencari sesuatu yang memang bisa dipahami, maka dalam proses itu dinamakan dengan proses filsafat pendidikan. Mudah-mudahan paham. Jadi filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki sebuah substansi atau hakikat tentang pelaksanaan pendidikan. Yang tadi ada kaitannya dengan tujuan, latar belakang, hasil, cara, dan lain sebagainya. Yang dengan analisa yang kritis dan struktur, artinya sistematis. Tidak bisa serampangan ketika Anda ngajar, ada yang disebut dengan RPP. Nah, kalau ada guru nih di sini, nanti ngacung. RPP, apa itu RPP? Silabus. Dan lain sebagainya. Itu adalah alat agar pembelajaran itu terstruktur secara sistematis. Contoh misalkan analisis kritis itu katakanlah ketika seorang ingin mengetahui sebuah pernyataan yang disampaikan oleh guru, contoh misalkan, Jang, hirup mah ulah jadi budak nu hampang birit. Itu kan perlu penegasan dalam artian hal tersebut perlu analisis yang kritis, artinya perlu pemikiran yang mendalam. Karena makna yang disampaikan guru tersebut tidak bisa diserap langsung. Atau gini, awasnya ulah sok hampang leungeun. Atau ulah sok panjang tangan, jangan sampai menjadi anak yang panjang tangan. Nah, cenah cek anak tangan saya mah normal, kenapa disebut panjang tangan? Nah, itu kan makanya perlu analisis kritis yang sistematis, bagaimana cara penyampaiannya, kata-kata yang tidak dipahami, dimengerti, atau yang sesuatu yang belum dipahami secara utuh, maka kita kuliti atau artinya kita telisik hakikat apa sih makna dibalik kata tersebut, makna dibalik yang kita sampaikan. Nah, itu disebut dengan analisa kritis. Kita kembali lagi daripada definisi pendidikan atau definisi filsafat pendidikan menurut para ahli atau kita katakan akademisi. Definisi filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan. Nih, jalan ya untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Nah, jadi di sini filsafat melalui aktivitas pemikiran atau akal, rasio dijadikan alat. Nah, untuk mencari tahu tadi suatu kebenaran atau hakikat akan kebenaran. Contoh kalau anak yang belum paham, apa sih itu Tuhan? Apa sih itu listrik? Apa sih itu vitamin? Dia pasti akan mencari tahu karena dia tidak tahu seperti apa rupa vitamin, seperti apa sih Tuhan itu, apa sih itu yang goib, apa sih itu ruh. Itu hal-hal yang memang tidak bisa dipecahkan hanya oleh indrawi, artinya oleh penglihatan. Perlu pemikiran-pemikiran kritis atau pemikiran yang radikal atau yang terstruktur, yang berlandaskan tadi disebut dengan kebenaran atau fakta kebenaran, baik bersifat real maupun bersifat tidak real, baik dalilnya yang akliyah maupun nakliyah. Nah, seperti itu teman-teman. Maka dalam hal ini ketika kita berfilsafat, maka diharapkan semua persoalan-persoalan dalam pendidikan itu bisa terpecahkan. Karena apa? Karena dipikirkan secara bersama-sama. Nah, itu dulu tuh sementara nih. Kita akan rehat dulu sejenak. Kita akan siap-siap untuk melaksanakan sholat asar dulu ya. Tunggu 5 menit.